Selamat malam Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar merenungkan firman Tuhan dengan tema saling menopang di tengah pergumulan. Terdapat dalam Rut pasal 1 ayat 15 sampai 18. Saya akan bacakan buat kita semua yang mendengar hari ini. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau. Pulanglah tidak mengikuti aku. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku akan pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Ayat 17, di mana engkau mati, aku pun akan mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kali ini kita akan mempelajari secara khusus tentang Rut. Kita tahu bahwa kitab Rut adalah kitab yang cukup unik. Kitab ini diberi judul seorang wanita, gitu ya Bapak Ibu ya. Padahal kita tahu pada zaman itu di Israel, kedudukan seorang wanita tidak diperhitungkan. Yang lebih uniknya lagi, kitab ini diberi nama Rut, seorang perempuan Moab, bukan seorang perempuan Israel. Ya, Bapak Ibu ya. Jika kita lihat sekilas, daerah Moab itu merupakan padang rumput, dataran tinggi, ketinggiannya ya kurang lebih 900 meter, berbatasan dengan Laut Mati, di antara sungai Arnon dan Seret. Sebagian wilayahnya ditanami gandum dan jelai. Bapak Ibu, kala itu Moab tidak terjadi kelaparan seperti di Bethlehem. Kemunculan nama Daud ini sangat berhubungan di dalam kitab Rut. Kalau kita membaca Rut pasal yang keempat gitu ya Bapak Ibu ya, di sana muncul nama Daud. Terdapat silsilah keturunan seperti Peres, Boas dan Rut. Boas memperanakan Obed, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Daud. Ya Bapak Ibu ya, dalam kisah Rut sedang menceritakan anugerah Allah atas garis keturunan Mesias yang terpelihara melalui serangkaian peristiwa yang secara penilaian manusia itu tidak menyenangkan, yaitu penderitaan. Mengapa di Bethlehem terjadi kelaparan? Kita tahu bahwa di Bethlehem itu adalah rumah roti, tempat yang subur. Di sana terjadi kelaparan. Ada apa ya? Bapak Ibu, di sana kalau kita lihat zamannya hakim-hakim ya Bapak Ibu ya, di sana ada janji Tuhan bahwa kalau umat Israel itu mentaati Allah, menyembah Allah dengan benar, maka Allah akan memberkati bangsa Israel. Tetapi jika bangsa Israel mulai meninggalkan Allah, menyembah ilah-ilah lain, maka bencana yang datang. Kala itu terjadi kelaparan besar. Bapak Ibu, ada siklus yang terjadi kala itu. Jadi bangsa Israel itu sering ya Bapak Ibu ya meninggalkan Tuhan. Nanti ada para hakim yang ditunjuk Tuhan untuk menunjukkan dosanya. Setelah itu dia bertobat, berulang kembali seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ada suatu siklus yang terjadi
selalu itu aja ya bangsa Israel itu, tegar tengkuk ya Bapak Ibu ya. Zaman itu belum ada raja. Jadi saat itu zamannya hakim-hakim. Ada kelaparan di tanah Israel. Moab tidak mengalami kelaparan saat itu. Era hakim-hakim di saat ditinggal, saat kematian Yosua ya Bapak Ibu ya. Pada saat Israel sampai mengalami zamannya monarki, yaitu pemerintahan Saul, terjadi dekadensi, terjadi kemerosotan moral dan religi di sana. Akibat dari kelaparan inilah, maka sebuah keluarga Elimelek bermigrasi ke sebuah daerah, itu namanya Moab. Jadi dari Bethlehem ke Moab itu sekitar 80 km. Jika berjalan kaki ya kira-kira 7 sampai 10 hari ya. Zaman itu belum ada pesawat Bapak Ibu. Gitu ya Bapak Ibu. Mari kita akan menyikapi, mari kita akan menelusuri kehidupan keluarga Elimelek. Kata Elimelek adalah Allah adalah raja. Elimelek bersama Naomi mempunyai 2 anak, Mahlon dan Kilion. Mereka menetap di Moab. Kita tahu bahwa Moab itu adalah lawannya atau musuhnya Israel saat itu. Bapak Ibu, Elimelek dan Naomi tinggal di Moab. Ya, kemalangan tidak bisa dihindari ya di sana Bapak Ibu. Terjadi kematian Elimelek sebagai kepala keluarga. Kemudian anak-anaknya Mahlon dan Kilion mengambil wanita Moab sebagai istrinya, yaitu Orpa dan Rut. 10 tahun kemudian meninggal juga yang namanya Mahlon dan Kilion. Tentu kalau kita pelajari, kita akan melihat kayak suatu drama yang penuh tragedi, tetesan air mata ya Bapak Ibu ya. Naomi kesedihannya seakan-akan tidak bisa terhiburkan, tidak bisa tergantikan. Di sana sudah kehilangan suami, kehilangan kedua anaknya. Tentu zaman itu kalau Naomi menjadi seorang janda dan tidak punya anak, itu tentu semua kekayaannya itu tidak jatuh kepada Naomi ya Bapak Ibu ya. Jadi ekonominya sangat-sangat minim. Orang yang janda miskin bisa jadi dijadikan budak Bapak Ibu ya. Di tengah persoalan yang terjadi, Naomi mendengar bahwa di Israel Allah sedang melawat umatnya, kelaparannya sudah selesai. Akhirnya kembalilah Naomi bersama kedua menantunya. Bapak Ibu, di tengah perjalanan ya Bapak Ibu ya, Naomi, ibu mertuanya, itu menawarkan kepada kedua menantunya, sebaiknya engkau jangan ikut aku, kembalilah ke ibumu, kembalilah ke bangsamu, kembalilah ke Allahmu. Begitu. Ya, walaupun menantunya ini memang sangat baik ya Bapak Ibu, memang Naomi harus bersyukur kepada Tuhan di tengah problema yang dialami, dia punya menantu yang baik hati. Tetapi dari perkataan Naomi akhirnya Orpa pergi ke bangsanya, pergi ke Allah mereka. Tinggallah Rut Bapak Ibu ya. Rut bersikeras Bapak Ibu. Dia ingin ikut Naomi. Ya Bapak Ibu, dia akan tinggal bersama Naomi. Kita akan lihat tadi yang ayat 20. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebut aku Naomi, sebutlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa melakukan banyak hal yang pahit kepadaku. Naomi merasa hidupnya pahit, maka dia tidak mau para menantunya itu ikut hidup susah bersama dengannya. Tapi Rut, wanita yang berbaik hati, dia punya hati yang mulia. Dia berkata, aku akan tetap tinggal bersamamu ibu, meskipun apapun yang terjadi, pokoknya aku akan berpaut denganmu. Allahmu adalah Allahku, ya Bapak Ibu ya. Jadi Rut rela meninggalkan
menyerahkan kepercayaannya yang mula-mula sebagai bangsa yang tidak mengenal Yahweh, tidak mengenal Allah Israel. Dia mengikuti Allah yang disembah Naomi. Akhirnya mereka berdua singkat kata kembali pulang ke Israel. Bapak Ibu, saat kembali tentu rame gitu ya Bapak Ibu ya. Gemparlah melihat Naomi datang ya Bapak Ibu ya. Orang bilang jangan panggil aku Naomi, aku sudah namaku gak cocok gitu ya. Panggil aku marah saja. Pahit hidupku ini. Bapak Ibu, di tengah problema yang terjadi, kita tahu bahwa kesulitan yang terjadi itu kadangkala membuat kita merasa Tuhan meninggalkan kita. Pernah gak Bapak Ibu merasakan situasi yang begitu pelik, situasi yang sangat menghimpit Bapak Ibu? Ada banyak orang terjadi suatu konflik antara ibu mertua dengan menantu. Tapi kali ini Naomi adalah seorang ibu mertua yang baik hati. Menantunya sangat menyayangi Naomi. Naomi sangat menyayangi menantunya. Di tengah problema yang terjadi, Tuhan memberikan penghiburan dengan memiliki menantu yang baik hati. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, seperti tema kita hari ini ialah saling menopang di tengah pergumulan. Kalau Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jadi Naomi mengalami kesulitan hidup yang bebannya sangat berat Bapak Ibu. Bapak Ibu perlu berbicara kepada orang lain, perlu bantuan orang lain. Ada banyak kesehatan manusia itu terganggu, bukan karena makan saja Bapak Ibu, tapi karena pikiran yang ruwet membuat tensi darah tinggi atau mungkin drop tubuh kita. Maka Bapak Ibu, di tengah pergumulan yang terjadi dalam keluarga, mari kita bersatu, berpaut antara satu dengan yang lain. Kalau di akhir-akhir zaman ini ada banyak Naomi modern yang mengalami kesulitan hidup, berbeban berat, takut untuk menceritakan kepada sesamanya. Maka jadilah seperti Rut rohani. Rut yang rela menemani Naomi di dalam kesulitan hidup. Bapak Ibu, tidak perkara yang sangat sulit tentunya Bapak Ibu ya bagi Rut untuk meninggalkan Allahnya. Tapi Rut rela melakukan itu. Rut ini punya hati yang baik, punya hati yang terbebani dengan orang. Dia merasa ibu mertuanya itu sedang gundah gulana. Dia tidak benar-benar mengusirnya. Jadi dia tidak tega meninggalkan ibu mertuanya sendirian. Dia akan menemani ibu mertuanya itu dalam suka dan duka. Bapak Ibu, mari kita teladani kehidupan Rut. Akhirnya singkat cerita, happy ending. Dia ketemu dengan Boaz, seorang yang kaya raya tentunya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, patut kita renungkan buat malam ini. Pada kesempatan kali ini, kalau Anda semua ada di antara Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih yang mendengar channel saya, merasa berbeban berat, berdoa bertahun-tahun tapi Tuhan belum menjawabnya, maka belajarlah seperti Naomi. Dia mulai terbuka, mau ditemani Rut, mau berbagi, mau mencari teman yang bisa diajak bicara tentunya. Dan kalau Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hiduplah seperti Rut. Kalau ada sesamamu yang mengalami kesulitan hidup, kita belajar peduli dengan mereka, care dengan mereka. Paling enggak kita bantu doa. Ibu punya masalah apa? Wajahnya kok murung. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jangan dibilang, emangnya gue pikirin loh kan. Enggak bisa begitu Bapak Ibu. Kita harus saling tolong menolong. Mungkin hari ini kita menolong orang lain, suatu hari lagi kita susah ditolong orang lain Bapak Ibu. Bapak Ibu, Rut menolong ibu mertuanya. Dia
membanting tulang untuk ibu mertuanya. Dan Naomi mendapat berkat di masa tuanya, mendapatkan menantu yang kaya, cucu, dan hidupnya tidak sendiri, ditemani saat masa tuanya. Demikian juga dengan Rut, di dalam perlindungan sayap Allah, dia berlindung di sana. Bapak Ibu, Rut diberkati Tuhan. Rut dipakai Allah dalam silsilah Mesias yang akan lahir kelak. Maka kita semua memang tidak pernah tahu apa yang terjadi di dalam setiap persoalan ini, kira-kira apa ya endingnya, kita nggak tahu. Maka kita berdoa kepada Tuhan, meminta kekuatan Tuhan. Dan kalau ada teman yang ingin membantu kita, ya kita jangan menutup diri. Kita berbagi pengalaman, berbagi di dalam doa, saling tolong menolonglah dalam menanggung bebanmu. Di situ ada kekuatan Allah tentunya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua, hidup penuh dengan berkemenangan di dalam Kristus Yesus. Amin.